siswa hebat seluruh Indonesia. Baik, kali ini kita akan membahas tentang sistem starter. Mau tahu bagaimana tentang sistem starter pada kendaraan? Ayo kita masuk ke kelas Pak Erna. Kita bertemu di kelas Pak Erna. Baik, anak-anak kami semua, kali ini kita akan melihat sistem starter pada kendaraan. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama, nanti kita akan melihat apa itu sistem starter dan jenis-jenis starter. Yang kedua, kita akan melihat komponen dari sistem starter dan juga komponen motor starter. Dan yang terakhir pada pertemuan ini kita akan melihat cara kerja dari sistem starter. Baik anak-anak kami, siap untuk kita mulai pelajarannya? Nah, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa dulu. Dimulai. Oke. Nah, baik anak-anak kami, siswa hebat Indonesia, langsung saja. Pernahkah kalian mengendarai sebuah kendaraan? Nah, bagaimana kendaraan itu hidup pada mulanya? Nah, inilah yang berkaitan nanti dengan sistem starter. Pada sistem starter, dia berfungsi sebagai penggerak mula. Sesuai namanya, starter itu adalah mula, maka dia memberikan pergerakan awal atau gerak awal untuk membantu menghidupkan kendaraan. Jadi sistem starter ini akan memutar flywheel ya, atau kita kenal dengan roda gila, sehingga proses atau langkah kerja mesin bisa berjalan. Oke. Kemudian anak-anak kami semuanya, apa saja jenis-jenis pada sistem starter? Nah, coba kita lihat. Pada sistem starter, yang pertama ada jenis starter mekanik. Starter mekanik itu seperti yang sering kita lihat pada sepeda motor, seperti kickstarter. Jadi menghidupkan motor starter, menghidupkan kendaraan dengan menggunakan kaki. Kickstarter, engkol. Misalnya lagi hand starter. Nah, itu pada jenis starter mekanik. Yang kedua, ada starter pneumatik. Dia menggunakan udara bertekanan. Nah, ini terdapat biasanya pada kapal-kapal besar. Yang ketiga, nah ini yang sekarang sering kita gunakan, yaitu starter elektrik. Starter elektrik sumbernya berasal dari arus listrik. Sumber energinya atau sumber tenaganya berasal dari arus listrik. Nah, pada pertemuan ini anak-anak kami, kita akan fokus pada starter elektrik. Jadi, apa saja komponen sistem starter? Nah, kita lihat pada suatu sistem starter harus memiliki beberapa komponen. Yang pertama, baterai. Baterai ini dia berfungsi sebagai sumber energinya dari starter elektrik. Yang kedua, sekring atau kita kenal dengan fuse. Nah, dia polisinya dari sistem kelistrikan atau disebut dengan pengaman dari arus lebih. Selanjutnya, kunci kontak. Ya, kunci kontak ini dia untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik. Kemudian relay, ya, ini jika digunakan relay ini untuk meneruskan arus-arus yang besar. Dan yang paling penting dari sistem starter ini adanya motor starter. Nah, ini motor starter inilah yang akan nanti menggerakkan atau meneruskan momen putar untuk memutar flywheel atau roda penerus. Baik anak-anak kami semuanya, kita lanjutkan penjelasannya pada komponen-komponen dari motor starter. Ya, pada motor starter anak-anak kami
Di sini terdapat komponen yang lebih rinci di dalamnya. Seperti yang pertama, nah pada gambar ini ada rumah starter. Jadi end cover, depan dan belakang cover. Ini sebagai penutup atau pelindung bagian depan dan belakang. Kemudian ada yang kedua, yoke, ya, dan yoke ini ada nanti fill coil, ada pole core. Nah, yoke ini adalah rumah yang melindungi bagian tengah dari sistem starter. Di dalamnya ada lempengan tembaga, ya, yang memperkuat medan magnet yang ditimbulkan oleh. Selanjutnya kita lihat armatur. Nah, pada armatur ini ya, dia berfungsi untuk merubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk gerak putar. Nah, armatur ini nanti akan memutar flywheel. Komutator ini dia berhubungan langsung dengan brush. Nah, apa itu brush? Kita lihat ya. Nah, brush ini meneruskan arus listrik dari fill coil ke armatur melalui komutator, ya. Nah, selanjutnya ada komponen yang berikutnya yaitu starter clutch. Dia memindahkan momen ke flywheel, nanti dia melalui pinion gear. Dan yang terakhir kita lihat ada solenoid atau yang disebut dengan saklar elektromagnetik, saklar magnetik. Nah, sistem starter ini, anak-anak kami semua, dia bekerja berdasarkan sistem elektromagnetik, di mana arus listrik masuk dalam kumparan, maka akan menimbulkan medan magnet. Baik anak-anak kami semua, nah itu jenis dan komponen daripada sistem starter. Berikutnya kita akan saksikan ya, video cara kerja dari sistem starter. Siap? Kita lihat video berikut ini. Hai semua, balik lagi di Auto Expose. Kalian pasti punya atau setidaknya pernah memakai motor. Sebelum dijalankan, mesin motor itu pasti dinyalakan dulu kan? Untuk menyalakan mesin motor, ada dua cara. Pertama pakai kaki atau biasa kita sebut kickstarter. Dan yang kedua yang paling praktis adalah dengan menekan tombol starter. Tentu kita biasa pakai opsi kedua, karena tinggal pencet tombolnya, motor langsung nyala. Terus bagaimana cara kerjanya? Mengapa hanya dengan menekan tombol, motor bisa nyala sendiri? Nah, itu namanya electric starting system. Sistem ini menggunakan sebuah motor listrik untuk memutar engkol mesin. Cara kerjanya cukup simpel. Saat kita tekan tombol starter, listrik dari baterai mengalir ke motor starter. Sehingga motor starter berputar dan engkol mesin juga ikut berputar. Saat engkol mesin berputar, pembakaran pada mesin terjadi akibatnya mesin bisa menyala. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa motor starter itu bisa berputar ketika ada aliran listrik? Apa yang terjadi di dalam motor starter ketika kita tekan tombol starter? Itulah yang akan kita bahas pada video ini. Supaya lebih mudah, kita bagi dalam 3 segmen. Pertama kita bahas teori motor starter. Kedua teori solenoid starter, dan yang ketiga jalur kelistrikannya. Yang pertama kita bahas tentang motor starternya. Seperti yang saya bilang, electric starter ini memanfaatkan energi listrik sebagai penggerak motor starter. Motor starter adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanis. Prinsip kerjanya menggunakan gaya elektromagnetik. Sebelumnya saya pernah membuat video tentang teori motor listrik. Intinya, motor listrik DC bekerja ketika ada aliran listrik pada stator dan rotor. Aliran listrik tersebut menyebabkan stator dan rotor mengeluarkan kemagnetan. Hasilnya, rotor dapat berputar. Anda bisa cek video berikut untuk mempelajari motor listrik lebih detail. Berikutnya, kita bahas tentang solenoid starter. Apa itu solenoid starter? Bisa dikatakan, solenoid starter adalah kopling elektrik yang mampu menghubungkan dan memutuskan putaran poros motor starter ke engkol mesin. Saat kita tekan tombol starter, solenoid starter langsung mengaitkan gigi flywheel pada mesin dengan poros motor starter. Ketika mesin sudah nyala,
Solenoid akan memutuskan perkaitan tersebut sehingga motor starter tidak terpengaruh oleh putaran mesin. Cara kerjanya, lagi-lagi menggunakan gaya elektromagnetik. Komponen utamanya adalah kumparan spiral atau biasa kita sebut solenoid. Saat kumparan tersebut kita aliri listrik, maka kumparan tersebut bisa seperti magnet yang mampu menarik besi. Lalu kita letakkan inti besi di tepi solenoid. Maka, saat kita alirkan listrik ke solenoid, inti besi akan tertarik masuk ke solenoid. Kalau ujung inti besi kita kaitkan dengan tuas, maka tuas itu bisa mendorong roda gigi. Gerakan inilah yang menyebabkan gigi starter bisa keluar masuk. Untuk memaksimalkan dorongan inti besi, terdapat dua buah solenoid yang kita namakan hold-in coil dan pull-in coil. Perbedaannya, hold-in coil akan aktif selama motor starter hidup. Sementara pull-in coil hanya aktif sejenak saat awal starter dihidupkan. Ini bertujuan untuk mempercepat dorongan inti besi, sehingga roda gigi starter bisa terhubung dengan cepat. Setelah inti besi tertarik, pull-in coil berhenti dan hanya menyisakan hold-in coil untuk menahan inti besi. Selain itu, inti besi juga memiliki mekanisme kontak. Ketika inti besi tertarik oleh solenoid, kontak ini akan menghubungkan arus dari baterai ke motor starter. Jadi, sakelar motor starter bukan terletak pada kunci kontak, melainkan ada di dalam solenoid starter. Sementara kunci kontak adalah sakelar untuk mengaktifkan solenoid starter. Sehingga, begitu solenoid aktif, seketika motor starter juga aktif. Namun saat solenoid selesai bekerja, motor starter juga ikut mati karena kontak ini ikut terpisah. Di bagian terakhir kita akan membahas jalur kelistrikan motor starter. Secara sederhana, skema kelistrikan motor starter itu seperti ini. Bisa Anda lihat, arus dari baterai dicabangkan ke mekanisme sakelar dan satunya langsung ke terminal 30 pada solenoid starter. Pada mekanisme sakelar, terdapat relay dan kunci kontak. Relay berfungsi sebagai rute alternatif agar arus besar dari baterai langsung mengalir ke solenoid tanpa mampir ke kunci kontak. Cara kerjanya mirip seperti solenoid. Saat kunci kontak dinyalakan, arus dari baterai mengalir ke kumparan mini di dalam relay. Akibatnya muncul kemagnetan dan plat tertarik. Plat itu akan menghubungkan kontak dari terminal 30 ke terminal 87 relay. Akibatnya, arus dari baterai bisa langsung masuk ke solenoid. Saat terminal 50 solenoid menerima arus listrik, hold-in coil dan pull-in coil menyala sehingga inti besi tertarik. Akibatnya, gigi starter terdorong keluar dan arus dari terminal 30 baterai terhubung ke terminal C, yang langsung tersambung ke motor starter. Arus listrik dari terminal C kemudian dicabangkan ke sikat dan ke field coil. Akibatnya, baik field coil dan rotor muncul kemagnetan, dan itu menyebabkan rotor berputar. Begitulah proses yang terjadi pada sistem motor starter. Subscribe channel kami, dan sampai jumpa di video berikutnya. Nah, setelah menyaksikan video tadi dan penjelasan dari awal tentang sistem starter, jenisnya, serta komponen-komponennya, maka Pak rasa jelas sangat tentang sistem starter ini. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini banyak memberi manfaat untuk anak-anak kami, dan tetap semangat belajar walaupun belajar dari rumah. Jangan jadikan pandemi ini sebagai alasan untuk tidak meningkatkan kompetensi. Jadi terus meningkatkan kompetensi agar anak-anak kami siap untuk berkompetisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.